Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Risma. Saya salah satu mahasiswa Tadris Matematika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, sini kita akan belajar tentang materi matematika SMA, yaitu materi persamaan lingkaran. Sebelum itu, tentu kalian semua pernah mendapati benda-benda berbentuk lingkaran di kehidupan sehari-hari, seperti uang logam, terus bentuk pizza, bentuk ban mobil. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang di sekeliling kita yang berbentuk lingkaran. Dalam bidang transportasi, ternyata bentuk lingkaran sangat bermanfaat, seperti di bentuk ban mobil. Bentuk ban mobil adalah lingkaran. Coba kalian bayangkan, apabila bentuk ban mobil tidak lingkaran, misalnya berbentuk segi 6 atau bahkan berbentuk segitiga, nah pasti mobil tidak akan bisa berjalan dengan mulus kan? Dulu pada waktu SMP kita pernah belajar tentang bangun datar. Apa saja bangun datar itu? Ada persegi panjang, segitiga, jajar panjang, trapesium, layang-layang, dan salah satunya adalah lingkaran. Loh, ternyata kita juga pernah ya belajar lingkaran pada waktu SMP. Coba masih ingat kan? Dulu waktu SMP belajar lingkarannya tentang luas lingkaran, keliling lingkaran, ada bagian-bagian lingkaran seperti tembereng, juring, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Ada apa saja di persamaan lingkaran itu? Nah, satu, nanti kita akan belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau titik 0,0 yang berjari-jari R. Kedua, kita akan belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik A atau A, B yang berjari-jari R. Ada juga nanti kita akan mengenal tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Sebelum kita membahas semua itu, kita harus tahu apa sih lingkaran itu. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu yang terletak pada sebuah bidang datar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, jarak yang sama tadi kita sebut sebagai jari-jari. Nah, sedangkan titik tertentu itu kita sebut sebagai titik pusat lingkaran. Jadi dari titik pusat kita tarik garis ke sini. Berat jaraknya misalnya jaraknya R. Apabila kita tarik garis ke sini atau garis ke sini atau ke sini. Nah, semua ini pasti memiliki jarak yang sama karena kita menariknya dari titik pusat lingkaran tersebut. Bentuk persamaan lingkaran ditentukan oleh letak pusat lingkaran dan juga ditentukan oleh panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau titik 0,0 dan berjari-jari R. Perhatikan gambar berikut ini. Lingkaran ini adalah sebuah lingkaran yang berada di bidang kartesius dan bertitik pusat di O, yaitu titik 0,0 atau titik asal. Andaikan lingkaran ini melewati sebuah titik, yaitu titik P X atau X, Y. Berarti panjang dari sini ke sini berarti kan X, dan panjang ini adalah Y. Sementara dari titik O ke P berarti dia adalah jari-jari lingkaran, kita sebut sebagai R. Dari sini kita mendapatkan sebuah bentuk segitiga siku-siku, ya kan? Teman-teman masih ingat nggak tentang rumus Pythagoras? Nah, kalau di rumus Pythagoras
sisi miring, misal ini A, B, ini C. Untuk mencari panjang C, berarti rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ternyata ini juga sama di lingkaran ini, karena ini adalah bentuk segitiga siku-siku. Berarti rumusnya adalah X pangkat 2X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini ya. Nah, sudah, ini kita menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, yaitu 0,0 dan berjari-jari R. Ternyata persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Perhatikan soal berikut ini. Pada soal tersebut kita memiliki sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. R-nya jari-jari 10 ya. Nah, berdasarkan persamaan lingkaran yang tadi, apa bentuk persamaannya? Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa langsung mensubstitusikan nilai jari-jari ke R ini, R yang di persamaan. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan jari-jarinya 10 kuadrat. Berarti sama dengan 10 kuadrat adalah 100. Nah, ini jawabannya. Berarti bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari 10, panjang jari-jarinya 10, bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Ternyata mudah kan? Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Pada contoh soal barusan, lingkarannya berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik 8,15. Kalau seperti ini, lingkarannya belum kita ketahui panjang jari-jarinya. Berarti untuk menemukan persamaan lingkaran, kita harus mencari panjang jari-jari terlebih dahulu. Rumusnya kita berangkat dari rumus persamaan lingkarannya tadi, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita mencari panjang jari-jari, berarti ini kan panjangnya. Berarti R kuadrat, berarti R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, seperti ini untuk rumus mencari jari-jari lingkarannya ini. Coba ya, kita kerjakan. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu X dan Y-nya adalah ini ya, di sini. Ini X dan ini Y. Langsung kita substitusikan nilainya. X-nya 8, berarti 8 kuadrat tambah Y-nya min 15. Min 15 kuadrat. Dengan 8 kuadrat 64. Kemudian
min 15 kuadrat adalah 225. Hasilnya angka 289. Angka 289 adalah 17. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari jari-jari, panjang jari-jarinya. Kita sudah menemukan nilai R, yaitu panjang jari-jarinya adalah 17. Kita bisa langsung mensubstitusikannya ke bentuk persamaan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 17. R-nya kan 17 kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 289. Nah, ini adalah jawabannya untuk persamaan dari sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik 8,15. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 289. Kita sudah membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Jadi kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik A atau titik A, B dan berjari-jari R. Perhatikan lingkaran berikut ini. Penjelasan dari gambar yang barusan adalah seperti ini. Sebuah lingkaran berpusat di titik A, yaitu A, B. Kita tulisnya di sini. Ini titik pusatnya di A, B. Artinya panjang lingkaran dari titik pusat ke bagian kiri lingkaran seperti ini adalah A, ya. Kita berikan panjangnya sama ya, sama yang di sini. Kita sebutnya A. Ini A. Sementara itu dari titik pusat ke bagian bawah lingkaran ke sini, ini adalah sama dengan yang di sini. Kita tulisnya di sini B. Nah, lingkaran ini berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Nah, andaikan lingkaran ini melewati sebuah titik, titiknya P, X, Y. Berarti sebuah titik di sini ya. Berarti artinya panjang dari titik P ini ke sini berarti ini kan berarti panjangnya Y dan panjang dari sini ke sini maksudnya X ini. Sementara itu untuk titik A, B ke titik P adalah jari-jari lingkaran R. Oke, berarti dari sini untuk menemukan panjang ini ke sini atau dari titik pusat ke sini adalah X min A, sama ya dengan panjang yang di sini. Kita tulis di sini X min A. Untuk yang di sini ini P ke sini, berarti panjangnya adalah ini Y min B. Nah, kita tulis di sini Y min B, sama ya, panjangnya dari sini ke sini sama dengan yang di sini. Ternyata di sini juga membentuk sebuah segitiga siku-siku.
sebuah bentuk baku dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B atau titik A, B dan berjari-jari R. Persamaannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung mengerjakan contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dari contoh soal barusan, kita mempunyai nilai pusat lingkarannya di titik W3,3 dan panjang jari-jarinya 4. Nah, kalau seperti ini, kita sudah mengetahui panjang jari-jarinya, kita sudah punya pusat lingkarannya, langsung saja kita bisa substitusikan ke persamaannya tadi. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nilai A ini A, sementara ini adalah B. Berarti X min 3 kuadrat ditambah Y min 3 sama dengan R-nya 4 kuadrat. Nah, berarti X plus 3 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini adalah jawabannya. Jadi, untuk persamaannya adalah X plus 3 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal barusan, kita menemukan kita punya pusat lingkaran yang berpusat di titik 3,2 dan melalui titik 5,4. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Sama seperti yang persamaan awal tadi, kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Cara mencari jari-jarinya sama ya seperti yang tadi, tapi ini langsung saja saya tuliskan di sini. Kita langsung menggunakan persamaan lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dan kita substitusikan. Nah, nilai pusat lingkarannya ini kita masuk di A dan ini A, ini B ya, berarti X min 3 kuadrat dan Y min B-nya min 2 kuadrat sama dengan R-nya belum diketahui ya, R kuadrat. Kemudian lingkaran ini melalui sebuah titik ini 5, 4. Nah, ini disubstitusikan ke X dan Y. Berarti X-nya 5 3 kuadrat ditambah Y-nya 4 minus min sama min 2 langsung ya ditulis plus. Nah, R kuadrat. Nah, 5 dikurangi 3 2 tambah 4 plus 2 5. Langsung dikasih ya, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. R nya tetap ditulis R. 2 tambah 2 4, 6
40 sama dengan R pangkat 2. Nah, dari sini kita sudah menemukan nilai R pangkat 2-nya. Kita sudah punya jari-jarinya. Langsung saja kita masuk ke rumusnya buat mencari persamaan lingkarannya. Persamaannya adalah X min A tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nanti X min A-nya tadi berapa? 3 tambah Y min 2 sama dengan, nah ini karena R langsung ya, sudah R pangkat 2 ya, jadi langsung ditulis 40. X min 3 tambah Y-nya jadinya Y plus 2 sama dengan 40. Nah, sudah kita temukan jawabannya. Persamaannya adalah X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 40. Ada lagi satu lagi contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Dari soal barusan kita punya sebuah persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkarannya sudah diketahui, yaitu X plus 1 plus 1 pangkat 2 ditambah Y plus 2 pangkat 2 dengan 9 ya. Kan? Jadi dari soal tersebut kita sudah langsung diketahui persamaannya. Nah, kita harus mencari pusat dan jari-jarinya. Kalau seperti ini gimana? Langsung kan tadi berarti pusatnya berada di sini. Ini bentuknya kan awalnya adalah X min A. Untuk umum bentuk persamaan bakunya tadi kita ingat kan seperti ini. Nah, berarti pusat lingkarannya berada di sini, A dan B. Sementara jari-jarinya adalah R. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti pusat lingkarannya adalah di sini. Itu 2. Nah, karena X plus 1 berarti kan ini tadi nilainya adalah, ini awalnya berarti seperti ini ya, X min 1 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti kita bisa dari sini kita menemukan pusat lingkarannya ini dan berikutnya. Jadi jawabannya lingkaran tersebut berpusat di titik min 1, min 2 dan berjari-jari berapa? 9 angkat 2 berarti 3 ya. Angkat dari 9 berarti jari-jarinya 3. Sudah kan? Mudah kan? Nah, jadi kita bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran di titik A, yaitu A, B, dan berjari-jari R. Nah, kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Kita ambil contoh apabila ada lingkaran yang memiliki pusat yang berpusat di 1,2 dan berjari-jari 4. Nah, berarti kan kalau seperti ini memiliki bentuk persamaan yang seperti kemarin, yaitu X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Ini berarti X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, dari sini kita jabarkan yang ini. Berarti X min 1 kuadrat itu hasilnya adalah ini, X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Kalau yang Y min 2 kuadrat itu hasilnya adalah Y pangkat 2
dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 16. Kemudian kita tuliskan yang pangkatnya terbesar, jadi X pangkat 2, kemudian Y pangkat 2 diikuti yang mempunyai variabel X, yang memiliki variabel Y, terus yang terakhir tambah 1 tambah 4 sama dengan 16. Nah, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2X min 4Y tambah 1 tambah 4 5. Untuk agar ini sama dengan 0, berarti apabila yang ruas kanan dikurangi 16, maka yang ruas kiri juga dikurangi 16. Ini kan agar sama dengan 0, berarti 16 dikurangi 16. Ini kita 5 dikurang 16. Ini hasilnya. Nah, bentuk yang terakhir ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Apabila kita tuliskan, maka seperti ini: X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah AX tambah BY tambah C. Ini saya hapus sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Dari bentuk umum persamaan lingkaran ini, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini memiliki ciri khusus dari bentuk umumnya, yaitu di sini variabel untuk X dan Y di sini sama-sama berpangkat 2. Ini ya, sama-sama berpangkat 2. Dan juga di bentuk persamaan ini tidak memuat variabel perkalian dari variabel X dan Y. Ini AX ditambah B. Di sini tidak ada yang bervariabel X kali Y. Terus ciri berikutnya yaitu koefisien dari X dan Y di sini sama. Nah, ini koefisiennya adalah 1 dan yang di sini juga 1. Kalau di sini 2, berarti yang ini juga harus 2, seperti itu. Setelah kita mengenal ciri-ciri khusus dari bentuk umum persamaan lingkaran, berarti kita harus bisa membedakan yang mana persamaan lingkaran dan yang mana yang bukan persamaan lingkaran. Untuk itu kita coba untuk soal-soal berikut. Misalnya, sini ada 4 soal ya. Untuk soal yang pertama, mari kita identifikasi apakah ini persamaan lingkaran atau bukan. Caranya kita harus ingat ciri-ciri dari persamaan lingkaran yang tadi.
Untuk yang A, 4x ditambah 3y min 4 sama dengan 0. Kira-kira ini persamaan lingkaran atau bukan? Nah, kita ingat lagi ciri dari persamaan lingkaran. X dan Y variabel ini, X dan Y harus berpangkat 2. Di sini tidak memuat yang berpangkat 2. Berarti untuk yang ini bukan persamaan lingkaran karena tidak memenuhi ciri dari persamaan lingkaran. Kemudian yang kedua, X pangkat 2 ditambah 3x dikurang 10y ditambah 6 sama dengan 0. Apakah ini termasuk persamaan lingkaran? Kita identifikasi. X memiliki pangkat 2, tapi y tidak ada y yang berpangkat 2. Berarti ini bukan persamaan lingkaran. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. X pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 6x ditambah 10y ditambah 3 sama dengan 0. Apakah ini bentuk persamaan lingkaran? Jawabannya adalah ya. Karena di sini X memiliki X dan Y sama-sama berpangkat 2 dan tidak ada yang memuat perkalian dari X dan Y. Sementara di sini koefisiennya juga sama. Berarti bentuk yang ini adalah bentuk persamaan lingkaran. Bentuk yang terakhir yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2xy ditambah 2x dikurang 4y sama dengan ditambah 2 sama dengan 0. Apakah ini bentuk persamaan lingkaran? Kita lihat di sini X berpangkat 2 dan Y juga berpangkat 2. Koefisiennya yang dimiliki di sini juga sama. X dan Y memiliki koefisien yang sama. Kita lihat ciri yang selanjutnya. Harusnya kalau persamaan lingkaran tidak memuat variabel perkalian antara X dan Y. Sementara di sini terdapat 2xy. Ini bukan termasuk persamaan lingkaran. Berarti yang persamaan lingkaran cuma ada di yang bagian C, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6x ditambah 10y ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita paham yang mana bentuk persamaan lingkaran dan yang bukan persamaan lingkaran. Berikutnya kita akan belajar menentukan jari-jari dan pusat lingkaran. Untuk lingkaran yang memiliki bentuk kubus seperti ini, berarti cara mencari pusat lingkarannya apabila diketahui persamaan ini, berarti cara mencari pusatnya adalah min A per 2 dan min B per 2. Ini untuk yang mencari jari-jari, akar dari A pangkat 2 dibagi 4 ditambah B pangkat 2 dibagi 4 dikurang C. Kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan mencari jari-jari dan pusat lingkaran. Perhatikan soal berikut ini. Untuk penyelesaian dari soal tersebut, tadi persamaan lingkaran di soal itu adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 8x min 12y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita mau mencari pusat dan jari-jarinya. Nanti kita ingat ke sini. Jari pusatnya adalah min A per 2 dan min B per 2. Berarti di sini kita harus mencari min A-nya yang mana? A-nya di sini. A-nya yang bersama variabel X dan Y-nya yang bersama variabel Y. A, B. Berarti pusatnya min 8 per 2 dan min 12 per 2. Berarti
berpusat di min 4 dan 6, titik 4,6. Terus lanjut menjadi jari-jari. Jari-jari kita ingat ke rumus ini. A pangkat 2, jadi 8/2 per 4 ditambah B pangkat 2 punya min 12 pangkat 2 per 4 C di sini berarti 3 kurang 3. Bisa dihitung, berarti kita menemukan 64 per 4 ditambah 12 pangkat 2 144 per 4 dikurangi, langsung ya kita samakan penyebutnya, berarti 12 per 4. Akar 49 sama dengan 7. Kita peroleh panjang jari-jarinya 7 dan pusat lingkarannya min 4,6. Sudah selesai. Oke, cukup sampai di sini materi tentang persamaan lingkaran. Sebelum itu kita review kembali apa saja persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari tadi. Apabila lingkaran berada di titik O 0,0 dan berjari-jari R, maka persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dan untuk lingkaran yang berada di titik A atau A, B dan berjari-jari R, maka bentuk persamaan lingkarannya adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian untuk bentuk umum persamaan lingkaran yang baru saja kita pelajari, bentuknya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sementara untuk mencari pusat, min A per 2, min B per 2. Dan untuk mencari jari-jari R, yaitu akar dari A pangkat 2 dibagi 4 ditambah B pangkat 2 dibagi 4 dikurang C. Nah, semoga semuanya ingat ya tentang persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk materi tentang persamaan lingkaran. Semoga bermanfaat dan apabila banyak kesalahan harap dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.